Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku yang kekasih, sebelum kita membawa doa-doa kita kepada Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, oleh karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan berkat Tuhan sampai saat ini. Sebelum kami membawa doa-doa kami kepadamu Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembahasan kita pada saat ini adalah Blessed Poverty. Di dalam Matius pasalnya yang kelima, ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudaraku yang kekasih, di dalam ayat ini ada dua hal yang kita akan tekankan. Yang pertama, kata tentang miskin, dan yang kedua adalah berbahagialah. Berbicara tentang miskin, saat ini Bank Dunia memberikan laporan bahwa 11 dari 100 penduduk dunia atau 10,7% dari total populasi global di seluruh dunia berada di bawah garis kemiskinan yang paling dalam. Dan ketika pandemi COVID-19 saat ini terjadi, di Indonesia khususnya, dilaporkan bahwa akibat dari virus corona, pandemik COVID-19, ada kurang lebih 12 juta masyarakat yang ada di Indonesia potensi untuk jatuh miskin. Saudaraku yang kekasih, berbicara tentang miskin, di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga ini, kita akan melihat lebih dalam lagi apa arti kata miskin dan kata berbahagia ini. Di dalam bahasa Yunani, kata miskin digunakan dengan kata tokos, yang artinya miskin dalam arti sama sekali tidak punya apa-apa atau melarat. Dengan kata lain, hidupnya akan selalu bergantung kepada belas kasihan orang. Nah, jika tidak ada yang menolongnya, maka ia akan hidup sengsara. Nah, dengan menggunakan konsep ini, Yesus dia juga memberikan satu penekanan bahwa kata miskin di dalam Matius pasal yang kelima ayat 3 ini adalah betul-betul dia tidak memiliki apa-apa. Dia miskin di hadapan Allah dan sangat perlu untuk bergantung kepada pertolongan Allah. Bagaimana dengan kata berbahagia? Saudaraku yang kekasih, kata berbahagia adalah berasal dari kata bahasa Yunani makarios. Dan kata makarios ini memberikan satu penekanan secara sederhana, yaitu bagaimana umat-umat Tuhan untuk selalu memberikan kebaikan yang Tuhan telah berikan kepadanya, sehingga di dalam kehidupannya dia boleh merasakan sesuatu yang besar yang berasal daripada Tuhan. Makarios yang secara sederhana berarti Tuhan memberikan kebaikannya kepada umatnya yang tidak layak untuk menerimanya. Karena itu, di dalam Matius 5 ayat 3 ini, kata bahagia lebih tepat, atau kata makarios lebih tepat diterjemahkan diberkatilah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengingat bagaimana cara Tuhan memberkati umat-umatnya, Tuhan menginginkan agar setiap orang yang mengikutinya mengalami pembaharuan di dalam seluruh aspek kehidupannya. Tuhan merindukan agar mereka bisa melihat konsep-konsep yang ada, baik pemahaman nilai sehubungan dengan teologi di dalam kehidupan sehari-hari, untuk memberikan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Dengan demikian, ketika kita selalu bergantung kepada Tuhan, kita merasa miskin di hadapan Allah, maka Tuhan akan menolong kita. Dia akan memberikan berkat-berkat yang terbesar tentunya di dalam kehidupan kita secara rohani. Setiap orang, setiap pengikut dari Kristus yang rindu untuk datang dekat kepada Tuhan, maka di dalam Matius 5 ayat yang ketiga dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah
yang mempunyai kerajaan surga. Saudaraku yang kekasih, bagaimana? Kebahagiaan atau kemiskinan? Dua kata ini ketika digabungkan akan mengartikan bahwa kehidupan kita adalah hal yang sangat sulit untuk bisa dipahami. Mengapa? Oleh karena manusia pada umumnya mengaitkan kebahagiaan dengan kekayaan, ya. Namun ketika kita melihat konteks ayat ini, maka kita bisa mendapatkan sesuatu yang lain. Apakah kekayaan bisa menjamin kebahagiaan? Atau sebaliknya, kemiskinan bisa menjamin kebahagiaan? Kita bisa melihat kedua hal ini akan menolong kita untuk melihat apa maksud Tuhan di dalam pertumbuhan kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita merasa miskin di hadapan Allah sehubungan dengan firman-Nya, maka Allah akan tuntun kita melalui Roh Kudus-Nya agar kita boleh merasa ada satu kebutuhan yang besar di dalam kehidupan kita untuk terus mencari, menggali akan kebenaran firman-Nya dari hari ke hari dalam perjalanan kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menyadari kemiskinan rohani kita merupakan kebutuhan seumur hidup kita, maka pada saat itu kita akan selalu bergantung kepada Tuhan. Sebagai hasilnya kita akan terus percaya kepadanya. Sebagai hasilnya kita akan selalu taat kepadanya. Dan sepenuhnya kehidupan kita akan sandarkan kepada Tuhan. Dan kita akan meninggalkan jejak-jejak keegoisan, hal-hal yang memisahkan kita dengan Allah kita. Hari ini, mengapa kita tidak datang kepada Yesus untuk memohon agar kita boleh diubahkan dengan hati yang hancur dan tulus kepada Tuhan, untuk mengklaim kiranya Tuhan boleh memberikan berkat-berkat yang terindah dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, di dalam buku Thoughts from the Mount of Blessing, halaman 7 dan 8, Ellen G. White menuliskan seperti ini: mereka yang tahu bahwa mereka tidak mungkin menyelamatkan diri mereka sendiri atau diri mereka di dalam melakukan satu tindakan yang benar, maka Allah akan menolong mereka. Allah akan menuntun mereka untuk memberikan tuntunan Kristus. Bantuan Kristus akan menyanggupkan kehidupan mereka agar mereka boleh selalu datang dekat kepada Tuhan. Dia pertama-tama yang akan memberikan satu kekuatan kepada setiap orang yang mau dengan rendah hati membiarkan diri mereka dituntun oleh Roh Allah yang akan menginsafkan mereka untuk melihat bahwa tidak ada yang baik dalam diri mereka jika mereka hanya bergantung kepada diri sendiri. Tetapi ketika mereka mau bergantung kepada tuntunan Tuhan, maka mereka akan diubahkan, akan menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia sampai Yesus datang. Matius pasal yang kelima ayat 3, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, oleh karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Kiranya Allah memberkati kita. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin. Dan saudara-saudara, saat ini kita akan datang pada doa. Kita akan mendoakan yang pertama, kiranya Yesus akan membersihkan kita dari semua kebenaran diri sendiri. Gantinya membiarkan Roh Kudus menuntun kita untuk mendapatkan kebenaran sejati. Yang kedua, kita berdoa untuk penginjilan di Afrika Selatan, agar itu boleh berjalan dengan baik, banyak orang yang boleh dimenangkan untuk menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi. Kita juga berdoa untuk penginjilan untuk Chinese Ministry yang berada di Jakarta, agar itu boleh berjalan dengan baik. Kita juga berdoa untuk COVID-19 yang masih terus merajalela di seluruh dunia, agar Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kita bisa terbebas dari COVID-19 ini. Baik saudara-saudara, mari kita menghadap Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena berkat-Mu menjadi bagian kami.
Kami bersyukur oleh karena berkat hari Sabat Tuhan berikan bagi kami. Saat mana kami dalam rangkaian 100 hari berdoa, kami boleh lagi dikuatkan oleh firman Tuhan. Kami diingatkan sehubungan dengan Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, oleh karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Ajarlah kami Bapa, agar kami boleh menyikapi dengan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kami mau mengosongkan diri dan membiarkan Roh Kudus menuntun hati kami, maka kami akan merasa dari hari ke hari membutuhkan kasih Tuhan, membutuhkan rahmat Tuhan, untuk kiranya dapat menuntun kami agar kami boleh hidup setia kepada Tuhan. Firman Allah akan menyanggupkan kami menjadi pelaku-pelaku firman, bukan pendengar saja. Bapa di sorga, pokok-pokok doa pada hari ini, biarlah kiranya Tuhan akan memberkati semua umat-umat Tuhan, agar mereka boleh menyadari bahwa tanpa bergantung kepada Tuhan, kehidupan kami tidak ada apa-apanya. Dan biarlah kami boleh membiarkan kehidupan kami dari hari ke hari untuk dituntun, untuk dimenangkan, untuk memperoleh akan perlindungan dan penyertaan Tuhan, sehingga kami akan selalu berserah kepada Tuhan sebagai jaminan keselamatan yang Tuhan akan selalu berikan bagi kami. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan untuk penginjilan di Afrika Selatan, yang saat ini Bapa sementara berjalan walaupun di tengah-tengah COVID-19. Biarlah pimpinan gereja, pendeta-pendeta, umat-umat Tuhan di sana boleh dengan selalu giat untuk terus bekerja bagi Tuhan, membawa jiwa-jiwa dimenangkan bagi hari Maranatha. Kami juga berdoa Tuhan untuk penginjilan Chinese Ministry yang berada di Jakarta. Biarlah Tuhan memberkati kelompok penginjilan. Biarlah Tuhan akan menuntun mereka agar program yang mereka sementara jalankan dan akan terus dijalankan boleh menjangkau jiwa-jiwa dan boleh dibawa kepada Tuhan sebelum pintu kasihan ditutup. Kami berdoa Tuhan untuk situasi pandemi COVID-19 yang saat ini masih terus merajalela di seluruh dunia. Tuhan kiranya berkati pemimpin-pemimpin negara yang telah mengambil kebijakan-kebijakan. Tuhan berkati mereka, lebih khusus untuk di negara kami yang kami cintai, Republik Indonesia. Presiden Jokowi Tuhan berkati bersama dengan semua yang bekerja di gugus depan untuk COVID-19 ini. Tuhan kiranya akan berkati dengan hikmat sorga. Tuhan akan tuntun mereka sehingga mereka boleh mempercepat untuk memutus mata rantai dari penyebaran COVID-19 ini. Kami juga masyarakat yang ada diberikan kesadaran agar kami akan terus mengikuti protokol pemerintah, dan kami juga akan menunjang setiap program-program yang ada untuk memutus rantai dari COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami, ampuni dosa kami. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik saudara-saudara, terpujilah nama Tuhan. Acara kita pada saat ini telah selesai. Kita akan jumpa lagi pada besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari berdoa, kita tidak berdoa sendirian.